Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH Indonesian Hypnosis Association, dan di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan permintaan contoh skrip sugesti hipnotis untuk menangani pelanggan yang marah. Nah, sebelum kita spesifik ke contoh yang diberikan, nanti kita ambil ke beberapa case yang biasanya menyebabkan para pelanggan itu marah. Nah, perlu diperhatikan sering saya jelaskan bahwasannya ketika kita menghadapi seseorang yang marah sebagai seorang marketing, customer service, atau siapapun, bahkan kita sebagai seorang misalnya hipnoterapis, jadi ini berlaku secara general, kita memegang prinsip pacing and leading, yang artinya kita menerima kondisi di mana mereka awalnya marah. Jadi saya jelaskan sedikit ketika seseorang misalnya marah, terus kemudian ini sering misalnya berkaitan dengan sesi marketing. Mereka marah karena produk yang mereka terima ada kekeliruan mungkin, atau ada kerusakan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita misalnya tidak menerima kemarahan tersebut, kita mencari pembenaran, kita mencari boleh bilang alibi atau apapun itu, yang akan terjadi dan pasti terjadi adalah mereka semakin marah. Ambil contoh misalnya rusak nih, ada suatu barang rusak, kita nggak terima dengan kerusakan barang tersebut, yang notabene barang yang kita jual. Kita menyalahkan mereka sebagai sisi pengguna, jadi ini merupakan kesalahan dari usernya, ini merupakan kerusakan yang terjadi ini akibat kelalaian dan lain sebagainya yang terjadi. Mereka justru akan semakin marah jadi kita terima terlebih dahulu tentang apa yang terjadi, atau mungkin ada kekeliruan kita terima kekeliruan yang terjadi, kita cermati apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan langsung terus kemudian memberikan pembenaran, jangan langsung terus kemudian menolak semua klaim dari mereka dan inilah prinsip pacing. Dengan kita pacing dengan kita memberikan umpan balik berupa sesuai dengan apa yang menjadi keluh kesah mereka, maka kita akan leading, kita akan melit mereka, kita akan menjadi seseorang yang bisa terus kemudian mengendalikan emosi mereka, mengontrol mereka. Oke, jadi contoh konkret berkaitan dengan skrip sugesti untuk menangani pelanggan atau customer yang sedang marah. Nah, yang pertama sempat saya singgung sedikit tadi biasanya berkaitan dengan produk atau jasa atau mungkin brand tertentu yang rusak Jadi kerusakan ini kita perhatikan, kita tanyakan boleh kita dengan menanyakan kalimat tanya untuk membenarkan tentang apa yang terjadi, tentang kerusakan yang terjadi. Kalau boleh tahu mohon maaf, kronologisnya seperti apa sampai menimbulkan kerusakan ini. Nah, ini adalah kalimat yang sangat ampuh, kalimat yang sangat powerful untuk membuat mereka yang marah memberikan kesempatan mereka untuk terus kemudian menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang kerusakan yang mereka alami, tentang mungkin kecatatan produk atau dan lain sebagainya. Dengan semacam seperti itu kita ada di prinsip pacing tadi, dan pastikan nada bicara Anda membuat mereka lebih sabar, lebih menunjukkan emosi yang menurun tidak dalam puncak emosi atau di titik yang peak atau kemarahan yang ada dalam diri mereka. Jadi mohon maaf Bapak atau Ibu boleh diceritakan kronologisnya kenapa bisa sampai rusak semacam seperti ini. Nanti akan kami bantu supaya bisa mengklaim garansi, supaya bisa mendapatkan produk yang baru, supaya bisa kami follow up ke bagian service dan spare part dan lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan kerusakan, contoh semacam seperti itu bisa Anda lakukan. Selanjutnya misalnya banyak yang terus kemudian marah ini akibat mereka tahu produk yang mereka dapati ini harganya jauh di atas atau lebih mahal daripada yang ada di pasaran. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa customer atau pelanggan itu biasanya marah. Nah, kita juga semacam seperti itu tidak boleh terus kemudian membantah, memberikan argumen yang
notabene akan menimbulkan perdebatan, jadi oh tidak Bu, ini tidak mahal, tidak ini dan lain sebagainya. Tapi kita iakan, kita passing terlebih dahulu, kita terima terlebih dahulu konsep yang menyatakan bahwasannya oke, mereka merasa mahal, mereka merasa keberatan dengan harga yang telah mereka sepakati sebelumnya ya. Baik Ibu, ya mohon maaf sebelumnya kalau memang dirasa produk kami lebih mahal daripada pasaran yang ada. Namun ya, kami memberikan nilai lebih dibanding produk-produk serupa yang di pasaran. Nah, nilai lebih yang semacam seperti ini bisa Anda utarakan. Ini akan sangat membuat mereka yang tadinya marah, yang tadinya merasa kecewa karena produk yang mereka dapati lebih mahal dari produk-produk lain di pasaran, pasti akan bisa lebih menerima. Karena prinsipnya tadi ya, yang pertama passing, kita terima mahal, kita tidak membantah, kita tidak melakukan pembenaran, kita tidak memberikan argumen untuk mematahkan statement mereka bahwasanya produk kita lebih mahal daripada produk lain, atau produk yang sama yang kita supply ini lebih mahal daripada produk-produk yang lain. Kita memberikan pelayanan yang lebih baik ya. Baik, memang produk yang Anda dapati dari kami lebih mahal, namun ya Anda bisa mendapatkan nilai lebih atas apa yang telah Anda bayar kepada kami atau atas uang yang telah Anda keluarkan, karena kami memberikan garansi customer service yang terbaik. Boleh diperhatikan dari dulu ya sampai dengan saat ini, tempat kami inilah yang setia atau yang paling bisa bertahan, karena ya kami memberikan servis atau pelayanan yang paling baik di antara yang lainnya. Jadi ya biaya servis itu kami tambahkan ke setiap produk yang Anda beli. Mungkin kompetitor-kompetitor atau penjual-penjual lain menjual lebih murah, namun Anda perhatikan mereka hanya bisa bertahan beberapa tahun saja atau mungkin bahkan beberapa bulan saja. Itu bisa Anda ucapkan, itu bisa Anda jadikan salah satu contoh untuk mengontrol emosi atau rasa marah dari para pelanggan Anda. Terus kemudian yang terakhir ya, biasanya berkaitan dengan waktu ya, keterlambatan misalnya, ketidak on time-an dari sisi pengiriman, atau mungkin Anda menjanjikan produk ini misalnya sistemnya pre-order begitu ya, atau inden untuk beberapa waktu Anda memberikan beberapa hari, terus kemudian terlambat, tidak sesuai schedule dan lain sebagainya. Nah, ini juga biasanya akan memberikan kemarahan. Ini bisa Anda antisipasi ya. Sebelum mereka benar-benar marah, Anda bisa memfollow up terlebih dahulu ya. Anda punya inisiatif untuk mengkabari apapun yang terjadi keterlambatan. Mohon maaf sebelumnya ya, yang sedianya akan kita kirim hari ini, Bapak atau Ibu ya, harus mundur dikarenakan produk kami ya belum ready, atau estimasi 1-2 hari lagi akan baru kita kirim. Mohon maaf sebelumnya ya, dan kami mohon pengertian Bapak atau Ibu sekalian. Atau mungkin keterlambatan yang sudah mereka mungkin karena saking banyaknya customer kita, jadi kita tidak sempat untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu, kita tidak sempat untuk berinisiatif terlebih dahulu. Maka ketika mereka datang ya komplain dengan kemarahan akibat keterlambatan yang terjadi, sekali lagi kita juga harus melakukan passing ya, atau menerima, mohon maaf ini murni kesalahan kami seutuhnya ya. Jangan mengopar-opar ya, sekalipun Anda di posisi customer service atau di posisi marketing. Banyak yang terus kemudian ya nih di bagian pengirimannya agak lelet dan lain sebagainya. Jangan semacam seperti itu. Pasang badan Anda ya. Terima itu sebagai salah satu konsekuensi resiko pekerjaan Anda ya. Jadi mohon maaf ya karena keterlambatan yang terjadi. Kalau bisa memang nanti Anda bisa komunikasikan dengan seluruh bagian marketing yang ada. Untuk keterlambatan mungkin akan ada sedikit reward, akan ada sedikit free gift dan lain sebagainya. Itu akan sangat bagus sekali seperti itu. Nah, itu contoh-contoh bagaimana ya mengendalikan atau katakanlah menghandle ya kemarahan dari para pelanggan ya. Contoh tadi saya
berikan untuk yang misalnya mengalami kerusakan, terus kemudian harga yang berbeda, yang lebih cenderung lebih mahal, dan juga keterlambatan 3 itu yang biasanya sering terjadi. Anda bisa aplikasikan mungkin di case-case yang lain. Intinya passing leading itu sangat penting sekali. Nah, bagi Anda sekalian yang ingin belajar lebih lanjut ya seputar hypnomarketing ini ya, banyak sekali materi-materi lain, tidak hanya berkaitan dengan kemarahan saja, tapi bagaimana meningkatkan omset penjualan dan lain sebagainya. Anda bisa belajar bersama kami. Untuk info seputar pelatihan ada di website kami di masterhypnotist.com ya, atau Anda juga bisa mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti beberapa pelatihan hypnomarketing dengan bertanya secara langsung melalui nomor WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe, dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.